Islami mencelup diri di generasi raih ridho ilahi Salman Al-Farisi. Baiklah, masuki acara selanjutnya adalah taujih dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haris Jaya di Praga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum sarapan semua ini ya. Suaranya tidak semegah ruangannya. Kita ulang lagi ya, biar rahmat Allah dan berkahnya turun banyak di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Salman Al-Farisi Dr. Sudiatna, dan juga yang kami hormati Kepala JSIT Yogyakarta, Dr. Ahsanul Fuadi, yang beliau adalah sahabat erat saya ya, semenjak saya tinggal di Yogyakarta dari 2011-an. Kemudian juga Ketua Komite Salman Al-Farisi, Bapak Dr. Ferry, yang luar biasa tadi menyampaikan sebuah makolahnya yang mengingatkan saya waktu saya awal mesantren ya. Qaul Imam Syafi'i yang tadi da'il ayyam taf'al matasya watib nafsan idha hakamal qadha. Terima kasih Ustaz, diingatkan lagi dokter. Dan juga yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Salman Al-Farisi II, Ustadzah Desi. Beliau sahabat saya juga alhamdulillah, dan terlebih lagi suaminya Ustadz Giratno adalah sahabat saya yang paling dekat di rumah sakit ya. Dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan terkhusus lagi adik-adik tercinta, seluruh santri ataupun siswa SDIT Salman Al-Farisi II yang mudah-mudahan tadi diharapkan menjadi generasi robbani, pemimpin peradaban di masa depan yang insya Allah semuanya ahli Quran. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin wal hadirat yang saya hormati, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sekedar hanya taujih ya, hanya mengarahkan khususnya untuk adik-adik ya yang saat ini alhamdulillah sudah diwisuda. Kemudian juga karena kalau saya menasehati bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, tentunya masih jauh ya kapasitas saya untuk berdiri di sini. Karena Ustadz Ahsan Fuadi itu murabi saya gitu ya. Kemudian juga Dr. Sudiatna dan juga Dr. Ferry itu semua luar biasa ya. Adapun saya Bapak Ibu anak kemarin sore ya. Jadi walaupun saya sudah memiliki anak yang cukup banyak, tetapi saya belum lama ya tinggal di Yogyakarta ini dan baru selesai menyelesaikan kuliah saya. Bahkan kuliah saya belum selesai ini ya di jenjang S2. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan satu tema, yaitu generasi robbani, pemimpin peradaban. Semua kita mengharapkannya Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu sebagai wali siswa yang menyekolahkan anaknya di Salman Al-Farisi ini memang sudah tepat Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini start pertama kita untuk mengantarkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang robbani, yang kelak nanti akan menjadi pemimpin peradaban untuk negeri kita tercinta Indonesia. Allahumma amin. Bapak Ibu, dan seharusnya juga yang mengisi di kesempatan kali ini bukan saya, tetapi atasan saya, ya, yaitu Ustadz Dudu Ridwanul Haq. Namun qadarullah beliau tadi malam itu mengabari beliau sakit, ya, beliau sakit, kemudian sampai di opnam. Ya, sakitnya katanya apa? Nah, kebanyakan makan daging kurban Bapak Ibu ya. Jadi
Jadi terlalu banyak bersantan mungkin ya, terus akhirnya agak sedikit sakit perut Bapak. Sehingga tadi dengan waktu yang tidak lama saya sedikit menyiapkan materi di kesempatan ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat generasi robbani itu sebetulnya sudah ada Bapak Ibu. Tipikalnya, contohnya di zaman Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah korni, yaitu pada saat di masa Rasulullah SAW hidup. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian adalah orang-orang yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian lagi orang-orang yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian lagi adalah orang-orang berikutnya. Maksudnya adalah yaitu orang yang sejaman dengan Rasulullah, para sahabat, kemudian setelah itu para tabi'in yang mengikuti para sahabat, kemudian adalah tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Nah inilah Bapak Ibu yang disebut generasi robbani, dan nanti akan kita kupas sedikit kenapa mereka disebut sebagai khairun nas oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia dan juga sebaik-baiknya peradaban pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah muncul slide-nya? Oh tidak ada ya. Ini bukan foto saya Bapak Ibu ya, ini adalah foto guru saya Ustadz Bahtiar Nasir ya UBN. Saya mengambil materinya dari buku beliau yang insya Allah sangat inspiratif dan mudah-mudahan menggugah kita semua. Nah adapun kata robbani Bapak Ibu itu kita bisa lihat hanya satu ditemukan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayatnya ke-79, juz ke-3, halamannya 60, posisinya baris ke-4 ya. Tidak seperti Ustadz Hadi Hidayat, saya tadi baru ngapalin saat mau ke sini ya gitu. Insya Allah adik-adik kita nanti melebihi Ustadz Hadi Hidayat ya, tahu posisi ayatnya, tahu maknanya, tafsirnya, dan juga kandungan-kandungannya. Allahumma amin. Nah di situ Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa maka li basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hikmata wan nubuwah tsumma yaqula kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi Bapak Ibu dijelaskan bahwa generasi yang robbani itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak mungkin mereka berdakwah, mereka berjuang, mereka berjihad, ya. Mereka tahu Al-Quran, mereka tahu ilmu, tahu hikmah, tahu hadis, tahu nubuwah. Kemudian mereka berdakwah untuk atas nama dirinya sendiri, ya. Tetapi mereka akan mengatakan jadilah kalian itu robbaniyin, jadilah kalian itu orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena mereka senantiasa mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi kata robbani di sini dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya bahwa generasi robbani itu adalah orang-orang yang senantiasa mulazamah dengan Al-Qurannya tidak terputus. Makanya dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah menyebutkan khairun nas bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baiknya kalian itu adalah tidak ada kata yang lainnya, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Maka Alhamdulillah Bapak Ibu sebagai wali siswanya senantiasa mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran, karena berharap ingin menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bahkan tidak sampai di situ, ingin berharap menjadi pemimpin peradaban di masa depan yang insya Allah akan memperbaiki negeri kita tercinta ini, Indonesia. Allahumma amin. Nah, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, contohnya sudah ada di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kemudian pengikut tabi'in, mereka tidak pernah jauh Bapak Ibu dalam Al-Quran. Sedangkan kita saat ini, karena tadi disebutkan oleh Dr. Sudiatna ya, Gen Z itu identiknya adalah generasi yang rebahan ya Dok ya. Kemudian lagi generasi yang tidak mau sekolah, tidak mau menuntut ilmu karena saking mudahnya untuk mengakses informasi. Nah, padahal Bapak Ibu syarat ya kita untuk bisa menguasai dan memelihara dunia ini, Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia wajib dengan ilmu, dan siapa yang ingin akhirat juga wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Begitu juga siapa di antara kita yang ingin kedua-duanya, itu tidak lain rumusnya adalah harus dengan ilmu. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat tradisi dan kebiasaan para sahabat atau generasi yang 3 tadi yang disebut oleh Nabi khairun nas, sebaik-baiknya manusia, itu tidak pernah terlepas dari kitabullah yang menjadi pedoman kita. Memang kondisi saat ini Bapak Ibu tidak asing ya, di zaman Rasulullah juga terjadi Bapak Ibu. Orang-orang menjauhkan Al-Quran, orang-orang malah disibukkan dengan yang lain-lainnya. Ya, contohnya kalau kesibukan kita saat ini adalah dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Rasulullah juga pernah sampai mengeluh kepada Rasulullah, merintih kepada Rasulullah di surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjuro, yang ditinggalkan, tidak diprioritaskan, diabaikan. Nah, padahal Bapak Ibu, Rasulullah sampai berpesan kepada kita, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ketika tangan kita pun sudah tidak sanggup lagi untuk memegang Al-Quran kitabullah ini, maka gigitlah dengan geraham-geraham kita sekalian. Nah, itulah Bapak Ibu, syarat menjadi generasi robani itu adalah tiada lain adalah orang-orang yang senantiasa mulazamatul Quran, mulazamah dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, baik kita mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Ya. Generasi robani ini adalah pemuda-pemudi yang bercita-cita menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Jelas ya kalimatnya yang ditulis oleh UBN ini. Jadi ciri generasi robani itu adalah memiliki cita-cita bahwa dia nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, begitu juga sesuai dengan fitrahnya Allah menjadikan manusia itu di surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu Bapak Ibu adalah wali Allah yang harus mengurus dunia dan memeliharanya. Nah, ini Bapak Ibu yang ditegaskan. Maka bangun mimpi anak-anak kita, ya. Biarkan anak-anak kita bermimpi yang tinggi, yang jauh. Nah, apalagi tadi disampaikan oleh Dr. Sudiatnya ya, beliau sekarang membidangi kecerdasan buatan ya. Ini memang zamannya Bapak Ibu. Biarkan anak-anak kita bermimpi, bangun, bahkan kalau perlu stimulus, ya stimulasi anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang hebat dalam segala hal. Nah, karena dalam pepatah Arab disebutkan ahlamul yaum haq. Jadi mimpi kita hari ini, ya itu akan jadi kenyataan di hari esok. Jadi biarkan Bapak Ibu. Makanya anak-anak kalau sedang berimajinasi, kalau sedang anak-anak itu berkhayal ini itu, biarkan Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari realitas untuk masa yang akan datang. Maka tadi pepatah yang sangat inspiratif ya yang disampaikan oleh para ulama, mimpi kita hari ini insya Allah kenyataannya besok Bapak Ibu. Dan semua yang kita dapatkan hari ini juga Bapak Ibu, dari mulai kecanggihan teknologi, itu berawal dari mimpi-mimpi orang-orang yang terdahulu. Contohnya para ulama-ulama Islam ya yang luar biasa. Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian dan lain-lain sebagainya. Abu Firnas yang luar biasa. Semua teknologi modern saat ini berasal dari ilmu-ilmu yang mereka wariskan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi adalah orang-orang yang memiliki mimpi yang luar biasa untuk memimpin dan juga melestarikan peradaban di masa depan. Kemudian mereka juga memiliki kualitas kepemimpinan, keimanan, dan juga karakter yang kuat atau akhlakul karimah, yang tujuannya yaitu untuk memajukan masyarakat, bukan untuk hanya sekedar memajukan atau kepentingan diri sendiri, keluarganya, ataupun juga sekelompok golongan saja. Jadi tujuannya sangat mulia sekali Bapak Ibu, menjadi seorang yang robbani, kemudian berharap menjadi pemimpin yang di masa depan, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu mimpi para ustadz-ustadzah di SDIT Salman Al-Farisi ini, sehingga dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu dari anak didiknya santri-santri Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Nah, waktunya karena tidak banyak Bapak Ibu, jadi satu slide saja kayaknya sudah cukup ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk memahami konsep generasi robani ini di slide yang kedua ya, jadi
Orang yang robani itu memiliki hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjaga dan mengamalkan syariat Islam. Tidak mungkin disebut generasi robani kalau jauh dari Allah dan tidak mau mengamalkan syariat Islam. Kemudian juga kita harus pahami bahwa pemimpin yang robani ini memiliki kecerdasan spiritual, kemudian juga intelektual dan juga syu'uriyah atau emosional yang baik. Dan begitu juga memiliki tujuan hidup, yaitu bagaimana memberikan kebaikan dan juga kemajuan untuk umat muslim pada umumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peran generasi robani dalam membangun peradaban yang pertama adalah pembaruan sistem yang harus terus kita kenalkan dan kita perbaiki dari sistem-sistem yang ada. Kemudian yang kedua adalah pendidikan masyarakat. Alhamdulillah Salman Al-Farisi menjadi bagian dari bagaimana memperbaiki keadaan pendidikan di tanah air ini. Kemudian Bapak Ibu kita tanamkan nilai-nilai Islami dan juga kita berikan akhlak ataupun tata krama kepada generasi. Karena tanpa akhlak sebagaimana yang disampaikan Umar bin Khattab, jadi singkat, simple sebetulnya, sederhana Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat pemimpin ini menjadi pemimpin yang berkelas, ya, yang memimpin peradaban di masa depan, itu ternyata bukan dengan ilmu saja. Harus dua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Jadi sederhananya begitu Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita itu menjadi seorang pemimpin, ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ta'addabu, ya. Ajarilah anak-anak kita itu adab dulu. Jadi sebelum yang lainnya adab dulu. Bahkan para ulama menjelaskan Bapak Ibu, sebelum diajari, ya, generasi-generasi yang hidup di zaman para ulama itu dengan ilmu, dengan hadis yang banyak jumlahnya, itu diajari terkait dengan adab-adab dulu. Ya, satu adab itu lebih bernilai daripada ribuan hadis Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Kata Umar bin Khattab, ta'addabu tsumma ta'allamu. Ajarilah dulu adab. Ya. Nah, di Salman Al-Farisi ini sudah jelas Bapak Ibu, ya. Yang ditekankan itu adalah adab dulu, namun tanpa melupakan dari aspek thaqafah ataupun wawasannya. Sehingga alhamdulillah Salman Al-Farisi II menjadi sekolah terbaik kedua, ya, di Kecamatan Ngemplak. Allahu Akbar, ya, subhanallah. Ya, Bapak Ibu, jadi kita tekankan adabnya baik di sekolah, terlebih lagi di rumah, ya. Kita kuatkan adabnya, tsumma ta'alamu, kata Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu baru ajarilah dengan berbagai macam ilmu, insya Allah para pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Kuncinya hanya dua Bapak Ibu. Ajari terus adab, kemudian yang kedua adalah ajari dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mari Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala harapan dan cita-cita kita terkait dengan putra-putrinya yang disekolahkan di Salman Al-Farisi II ini. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi robani, menjadi keluarga Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi pun mengatakan innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga, maksudnya adalah hamba-hamba pilihan di dunia. Siapa mereka? Ahlul Quran, tiada lain adalah mereka ahlul Quran wa khassah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-cita kita terkabul dan semoga ananda kita semua diberikan kemudahan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ampunilah segala kezaliman kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Dan jadikanlah ya Allah Al-Quran ini untuk kami sebagai ilmu, cahaya, petunjuk dan juga rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan dari Al-Quran ini apa yang kami lupa, dan ajarilah kami dengan Al-Quran ini apa-apa yang kami tidak ketahui. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan berikanlah rezeki, kemampuan kepada kami untuk senantiasa membacanya, baik di tengah hari ataupun di penghujung malam. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal, jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai pembela, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang tidak pernah puas dan kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil adim. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an. Ya Allah, berikanlah kami hiasan dengan hiasan dari khatam Al-Qur'an ini. Wa akrimna bi karamatil khatmil Qur'an. Berikanlah kami kemuliaan dengan kemuliaan Al-Qur'an ini. Wa syarafna bi syarafatil khatmil Qur'an. Berilah kami kehormatan dengan kehormatan Al-Quran. Wa albisna bi khilati khatmil Quran. Berilah kami pakaian kebanggaan dengan pakaian khatam Al-Quran. Wa adkhilna al-jannata ma'al Quran. Masukkanlah kami ke surga bersama Al-Quran. Wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bi hurmati khatmil Quran. Lindungilah kami dari setiap bala bencana dunia dan siksa akhirat dengan perantara khatmil Al-Quran. Warham jami'a ummati Muhammadin bih, dan berilah rahmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara khatmal Quran. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia. Wa fi qabri munisan, dan jadikanlah sebagai penyejuk di alam kubur. Wa fil qiyamati syafi'an, dan jadikanlah sebagai syafaat di hari kiamat. Wa ala siratin nura, dan jadikanlah sebagai cahaya di atas sirat. Wa ilal jannati rafiqa, dan jadikanlah sebagai rekan menuju surga. Wa minan nari sitron wa hijaban, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pelindung dan pembatas dari neraka. Wa ilal khairati kullaha dalilan wa imama, dan jadikanlah sebagai bukti dan imam terhadap kebaikan-kebaikan kami. Bifadlika wa wujudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani halawah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dari setiap huruf Al-Quran, yaitu menjadi kenyamanan. Wa bikulli kalimatin karamah, dan setiap kata-katanya menjadi kemuliaan. Wa bikulli ayatin sa'adah, dan jadikanlah setiap ayatnya menjadi kebahagiaan bagi kami. Wa bikulli suratin salamah, dan setiap suratnya menjadi keselamatan bagi kami. Wa bikulli juz'in jazaa, dan setiap juz'nya menjadi balasan atau pahala untuk kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farrajtah, wala karaban illa kasyaftah, wala dainan illa qadaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala maridan illa syafaitah, wa aduwan illa khadaltah, wala ghaiban illa radadtah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'na wala man yatba'na syaqiyan wala matrudan wala mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathikillahumma rabitataha wa dimudaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha la syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Haris Jaya di Praga atas taujih dan doa yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga ananda kita menjadi generasi robani yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Baiklah, memasuki acara selanjutnya adalah serah terima siswa dari kepala sekolah kepada orang tua siswa yang akan diwakilkan oleh Bunda Astri selaku ibu dari Ananda Adaila Felicia Wiyadi. Kepada kepala sekolah Ibu Desi Setiawati SPDSI dan Bunda Astri, kami persilahkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Salman Al-Farisi Jogja yang pada pagi hari ini telah hadir ya, Ustadz Sudiatna, Ustadz Supri Hidayat, Bu Darsini selaku jajaran pengurus Yayasan Salman Al-Farisi. Yang kami hormati Ketua JSIT Wilayah Jogja Dr. Ahsanul Fuadi. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Salman Al-Farisi II Dr. Ferry Wahyu Wibowo SSI MSC. Yang kami hormati pimpinan lembaga di bawah naungan Yayasan Salman Al-Farisi. Yang kami hormati Ustadz kita ya yang memberikan taujih pada pagi hari ini, Ustadz Haris Jaya di Praga. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 6 SDIT Salman Al-Farisi II. Dan yang kami hormati segenap jajaran guru karyawan SDIT Salman Al-Farisi II dan seluruh tamu undangan yang pada pagi hari ini hadir dalam kegiatan wisuda tahfidz dan pelepasan siswa kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda tahfidz dan pelepasan siswa kelas 6 angkatan 13 SDIT Salman Al-Farisi II. Sholawat, salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, izinkan saya di kesempatan ini pertama kami menyampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 6 angkatan 13 SDIT Salman Al-Farisi II yang sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun menjalankan proses pendidikan, sudah melaksanakan proses pendidikan dengan segala macam gitu perjuangannya begitu nggih anak-anak semua. Dan harapannya ilmu yang kemudian sudah didapatkan dari Bapak Ibu guru, apa yang kemudian diajarkan, akhlakul karimah itu bisa kemudian tetap berada, tetap bisa dilaksanakan, tetap ada selama kemudian meskipun sudah tidak menjadi siswa SDIT Salman Al-Farisi II. Kalian sudah selama ini belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Harapan kami dari Bapak Ibu guru, Al-Quran senantiasa ada di hati kalian. Dimanapun kalian nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya ya,
di SMP, mungkin berbagai macam SMP nanti kalian tidak menjadi satu begitu. Tetaplah apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian selama berada di SDIT Salman Al Farisi II masih terus kalian pegang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa yang sudah mengamanahkan kepada kami begitu nggih, pendidikan kepada kami selama 6 tahun begitu. Dan sudah memberikan kepercayaan kepada kami menitipkan putra-putri kepada kami. Terima kasih atas kerjasama, kolaborasi dan sinerginya selama ini. Semoga Ananda bisa diberikan keistiqomahan untuk kemudian mengamalkan ilmu yang kemudian sudah didapatkan selama belajar 6 tahun di SDIT Salman Al Farisi II. Di kesempatan ini kami begitu nggih menyerahkan kembali begitu nggih, menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu untuk kemudian nantinya gitu, mereka akan senantiasa berkembang, belajar yang lebih baik lagi begitu. Dan anak-anak masih senantiasa, potensi anak-anak masih akan terus berkembang begitu nggih, sampai nanti mungkin mencapai jenjang yang kemudian tertinggi, sampai mereka nanti benar-benar bisa menjalani kehidupan begitu ya, dengan bekal kehidupan masing-masing. Kalau tadi sudah disampaikan begitu nggih, bahwa bekal hidup anak-anak begitu ya, tantangan anak-anak itu luar biasa. Tanpa kemudian ada kerjasama, kolaborasi dari seluruh pihak, maka dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak-anak itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi memang ini adalah menjadi tugas bersama begitu ya, tugas bersama orang tua, sekolah, maupun kemudian masyarakat. Terutama untuk masyarakat ini bagaimana mencarikan lingkungan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan karakter dan akhlak anak-anak, Bapak Ibu. Jadi monggo nanti untuk melanjutkan jenjang SMP begitu ya, pilihlah kemudian lingkungan yang itu mendukung, yang anak-anak tentunya mereka masih bisa kemudian belajar atau interaksi dengan Al-Quran itu lebih banyak, ataupun lingkungan yang kemudian memang support kondusif untuk kemudian anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya, yang harapannya mereka semua nanti memberikan yang terbaik begitu nggih untuk Bapak Ibu semua. Dan anak-anak, ini bukan akhir dari semuanya begitu ya, bukan dari akhir dari segalanya. Anak-anak masih bisa kemudian silaturahim atau hadir ke sekolah begitu ya. Insya Allah Bapak Ibu guru akan dengan senang hati menyambut kalian begitu ya, ketika nanti di sekolah begitu. Dan mungkin nanti suatu saat nak, ketika nanti mungkin kita sudah tidak dipertemukan, ketika kalian nanti berada di surga begitu ya, mungkin kalian tidak menemukan Bapak Ibu guru kalian. Kalian bisa panggil kami begitu ya, untuk bisa ikut dengan kalian. Semoga
amal jariah Bapak Ibu guru kalian begitu ya. Itu yang kemudian menjadi wasilah untuk kami semua nanti bisa bertemu kembali begitu guys di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan terakhir nggih kami mengucapkan permohonan maaf jikalau selama kemudian kami membersamai putra putri Bapak Ibu semuanya. Tentu banyak hal begitu ya yang kemudian salah khilaf dari kami ataupun hal yang membuat itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf, mohon diikhlaskan segala salah dan khilaf kami nggih Bapak Ibu. Semoga nanti ketika keluar dari ruangan ini begitu nggih, kami Bapak Ibu guru ada salah baik pada anak-anak maupun pada Bapak Ibu selaku mitra kami selama berada di SDIT Salman Al Farisi II ini, mohon itu diikhlaskan, tidak ada lagi begitu ya sesuatu hal yang kemudian masih tertinggal di hati. Insya Allah seperti itu nggih Bapak Ibu. Semoga Allah memudahkan ya langkah putra putri Bapak Ibu semua untuk menggapai cita-cita yang diharapkan, cita-cita yang diinginkan gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, hanya doa yang bisa mengiringi langkah anak-anakku semua. Bapak Ibu guru di sini yang bisa mendoakan kalian ya nak. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kalian untuk tetap berada pada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Amin amin ya robbal alamin. Wa wa'alaim bisawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan SDIT Salman Al Farisi II, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDIT Salman Al Farisi II, yang terhormat Ketua Komite SDIT Salman Al Farisi II, yang terhormat Guru Pendidik dan Karyawan SDIT Salman Al Farisi II, yang terhormat Ayah Bunda Wali Murid kelas 6 Angkatan 13 SDIT Salman Al Farisi II, dan yang kami banggakan anak-anakku tercinta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara wisuda tahfiz dan pelepasan siswa-siswi Angkatan 13 SDIT Salman Al Farisi II pada hari ini. Izinkan saya mewakili orang tua murid mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami. Mohon maaf apabila selama menitipkan anak-anak kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Sebagai wali murid, kami tidak dapat membalas jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu guru sekalian, akan tetapi tulus kami berdoa semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dicatat sebagai amal dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak kami tercinta, selamat atas kelulusan kalian. Setelah ini kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kalian harus tetap bersemangat dalam meraih cita-cita. Untuk yang sudah mendapatkan sekolah, saya ucapkan selamat. Dan untuk yang belum mendapatkan sekolah, semoga bisa mendapatkan sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Besar harapan kami kepada sekolah SDIT Salman Al Farisi II, ke depannya bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan orang tua murid, lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritik dari kami orang tua murid.
Pada dasarnya, masukan dan kritik dari kami bertujuan agar SDIT Salman Al Farisi II lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi dan Bunda Astri. Untuk Bunda Astri dipersilahkan duduk kembali. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari siswa ke sekolah yang akan diwakili oleh Ananda Naufan Naza Zimron Al-Azim dan Muhammad Mahir Al-Khalifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ananda Haufan Naza dan Muhammad Maher. Dan kepada Ibu Kepala Sekolah diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari perwakilan kelas 6 yang akan diwakili oleh Ananda Kamilia Sarah Ghosani dan perwakilan adik kelas yang akan diwakili oleh Ananda Syabila Tasya Yulian. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tamu undangan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta kakak kelas 6 yang saya banggakan. Hari ini saat yang sangat istimewa bagi kita semua. Kita berkumpul untuk merayakan perpisahan sebagai bagian dari perjalanan yang tak terlupakan di SDIT Salman Al Farisi II, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili teman-teman dari kelas 1 hingga kelas 5 SDIT Salman Al Farisi II untuk menyampaikan kata-kata perpisahan, kesan, dan pesan kepada kakak-kakak kami. Kakak-kakakku yang kami sayangi, sungguh berat rasanya kami menghadapi perpisahan ini. Hari-hari berkumpul bersama, bercengkrama bersama, yang telah kita lalui selama di sekolah, rasanya begitu cepat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Kakak-kakakku yang kami banggakan, kami ucapkan banyak terima kasih yang mendalam atas semua bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang telah kalian berikan kepada kami. Dengan teladan yang kalian tunjukkan, kalian telah membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Kami akan selalu mengingat dan menghargai setiap momen yang telah kita lewati bersama. Kakak-kakakku yang kami cintai, izinkanlah kami menyampaikan pesan. Jadilah pelopor yang menginspirasi, jadilah teladan yang membimbing, dan jadilah teman yang selalu mendukung. Meskipun kita akan berada di jenjang yang berbeda, namun hubungan kita sebagai satu keluarga akan terus terjalin dengan kuat. Kami para adik kelas akan terus mengingat pelajaran dan nasihat yang telah kalian berikan kepada kami. Maafkan kami apabila ada salah dan khilaf dari kami. Semoga keberhasilan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian di masa depan yang akan menunggu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Selamat jalan kakak-kakakku, selamat berpisah untuk bersua kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya berdiri di sini untuk mewakili teman-teman kelas 6. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang telah Bapak Ibu Guru berikan kepada kami. Tanpa hal tersebut, mungkin kami tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang kami raih hari ini. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Ibu Guru dalam membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu Guru sangat sabar membimbing kami. Tidak ada kata bosan atau lelah. Selalu sabar menghadapi tingkah laku kami. Tanpa bimbingan Bapak Ibu Guru, apalah arti diri kami? Bapak Ibu Guru adalah orang tua kami di sekolah, yang selalu mengajarkan kami ilmu pengetahuan, akhlak, dan budi pekerti. Kami berharap agar semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami. Kepada orang tua kami yang tercinta, kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih kami atas cinta dan pengorbanan yang diberikan oleh ayah bunda. Ayah bunda adalah tiang yang kokoh dalam kehidupan kami, dan setiap langkah kami akan didukung oleh kasih sayang dan doa ayah bunda. Untuk adik kelas, kami kakak kelas 6 merasa sangat bersyukur karena bisa menjadi pembimbing dan teladan bagi kalian. Kita telah belajar banyak hal bersama-sama, dari kegembiraan atas pencapaian hingga kesedihan dalam menghadapi rintangan. Namun, yang terpenting, kita telah membentuk ikatan yang tak terlupakan dalam ikatan persaudaraan. Kepada adik-adikku, teruslah jadi diri kalian yang terbaik. Teruslah bermimpi dan berjuang untuk mencapai impian kalian. Kalian dapat meraih apapun yang kalian inginkan dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Saat kita berpisah di ujung perjalanan ini, ingatlah bahwa hubungan kita tidak akan pernah terputus. Kami akan menjadi kakak kelas yang siap membantu dan mendukung di setiap langkah kalian. Dan ingatlah bahwa di dalam hati kami, kalian akan selalu memiliki tempat yang istimewa. Dan untuk teman-teman kelas 6, ingatlah, perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari petualangan baru yang menanti kita. Meskipun mungkin kita berpisah, tapi kenangan-kenangan kita akan tetap abadi di dalam hati kita. Kita harus menjaga hubungan dengan baik, saling mengingat dan mendukung satu sama lain, bahkan ketika jarak memisahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ananda Kamilia Sarah Ghazani dan Ananda Syabila Tasya atas kesan dan pesannya. Memasuki acara selanjutnya yakni pidato 3 bahasa Jawa yang akan disampaikan oleh Ananda Emerald Kenzi Wildan, bahasa Arab oleh Ananda Airilin Belvania Cinta Kirana, dan bahasa Inggris oleh Ananda Kaila Rizkia Zuhara. Kepada Ananda dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Kepala Sekolah SDIT Salman Al-Farisi Kalih, Ibu Desi Setiawati SPDSI, Bapak Ibu Guru karyawan SDIT Salman Al-Farisi Kalih, saha para tamu undangan ingkang tansah kinurmatan, saha para rencang-rencang kelas 6 ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan ingkang boten kapitang.
Sumangga kita ngaturaken sholawat salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, kula ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun wonten ing adicara menika. Nyuwun ngapunten menawi tasih kathah kekirangan saha subasita ingkang kirang sae. Boten keraos sampun 6 warsa ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika. Matur nuwun kagem para guru ingkang sampun gula wentah kanthi sabar. Mugi berkah barokah. Rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Senajan dinten punika perpisahan kelas 6, nanging kita tetap dados tunggal alumni SDIT Salman Al Farisi kalih. Mugi-mugi rencang-rencang sedaya saged minulya wonten ing donya ugi akhirat. Para rawuh ingkang minulya, cekap semanten anggen kula matur wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadratil muhtaram sayyidatir raisiyah Ustadz wa ustadzah wa asdiqai sa'adah. Duyufunal kiram ismahna li an ulkiya kalimatan fa kalimatan bil unwani khutwatu bi khutwah. Sayyidi wa sayyidati mubarak. Al waqtu yabda'u sari'an li anana mundu sanatin alfaini wa samaniyata asyara najtami'u fi hadhil madrasati lid-dirasati ma'a. La yas'urul amru wa kanana nal'abu limuddatin sittatun sanawat nata'allamu wa namzahu wa nadhaku ma'a. Aqulu lana salasa rasaila lil mustaqbal. Al awal uridu ayyasdiqai jami'a. Asani uridu li asdiqai ayyasbahu afdala wa ayyataqaddamu fil madrasatil i'dadiyah. As-salas akhaira aqulu syukran jazili li jami'il mudarisi wal mudarrisati alladhi qad yurafiquna mundu dukhulina awwali yaumi dirasi hatta yaumi fi hafli wada. Sayyidi wa sayyidati mubarak, hadhihi hiya kalimatul qasirati allati yumkinani ala ilqaiha. Asa an nanjahu fil mustaqbal. A'tadhiru minal kalam, afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With all respect, the Honorable Mrs. Principal of Salman Al Farisi II Islamic Elementary School, Desi Setniawati, SPDSI, the Honorable Mr. and Mrs. Teachers, the Honorable Parents of student grade 6 and all my beloved friends. First of all, praise be to Allah, Lord of all Lord in the world. Only by His grace, blessing, and help we are given the best condition of health to here together. Salawat and salam may always for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of his companions, friends, family, and for us as his followers until the end of time. Amin. To all honorable audience, allow me to convey a few words and message regarding this observation ceremony. Time flies too fast. It has 6 years we have studied in Salman Al Farisi II Islamic Elementary School. Hard, happy, we passed together. And today is the top end of our day. We will begin a new journey and new challenge. All of our beautiful story will be memorized of the future. Do not forget, we will say thank you very much for all teachers of Salman Al Farisi Islamic Elementary School who has taught us useful knowledge until deliver us in this step. Without them, we are nothing.
a lot of things that they have provided for us. Although sometimes we are bored and tired, but with patience, they always provide us to give motivation. Hopefully, this separation is not the end of our friendship, but with separation is able to make us become stronger and keep each other friends in prayer. Reach your dream, friends. Hopefully, we can get a better future, and hopefully our knowledge that we have gotten here will be useful for the nation, religion, and ourselves. Amin. I represent for grade 6 want to say goodbye for our beloved teachers. We will always remember your service and this school. That's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ananda-ananda kita. Baik, terima kasih kepada Ananda Emerald Kenzi Wildan, Ananda Erlin Belvania Cinta Kirana, dan Ananda Kaila Rizkia Zuhara. Ananda diperkenankan untuk duduk kembali. Masya Allah ya Bu Lutfi ya. Selain pintar mengaji, ternyata Ananda kita ini juga pintar dalam berpidato. Betul sekali Ibu Resti. Semoga ilmu yang mereka dapatkan dapat bermanfaat bagi mereka khususnya dan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.